Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rangga Herlambang, peserta latihan dasar CPNS tahun 2026, gelombang 1, kelas A2, kelompok 2, dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Melalui rekaman ini, saya ingin memaparkan insight mendalam serta pengalaman transformatif yang saya dapatkan pada modul 3 Agenda 1 mengenai kesiapsiagaan bela negara. Materi ini disampaikan dengan sangat komprehensif oleh Ibu Aldila Revika Akbar, SIP MN, selaku Widya Iswara yang telah mengubah perspektif saya mengenai makna pengabdian seorang aparatur sipil negara. Pada awalnya, saya sempat terjebak dalam stigma bahwa bela negara identik dengan latihan kemiliteran dan angkatan senjata. Namun, pembelajaran ini membuka mata saya bahwa bagi seorang ASN, kesiapsiagaan bela negara adalah keadaan siap siaga secara fisik, mental, maupun sosial dalam mengabdi kepada negara. Ini adalah tentang bagaimana kita memiliki ketangguhan untuk menghadapi perubahan zaman dan dinamika pekerjaan yang cepat. Bela negara saat ini diimplementasikan melalui pelayanan publik yang profesional dan kemampuan menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman non-militer seperti radikalisme, cybercrime, dan perpecahan sosial. Dalam modul ini, kita dibekali dengan 4 kemampuan awal yang menjadi senjata utama seorang ASN, yang mana satu ialah kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani bukan hanya soal badan yang kuat, tapi tentang kebugaran yang menunjang produktivitas. Sementara itu, kesehatan mental ditekankan pada kemampuan manajemen stres dan regulasi emosi. Sebagai ASN, kita dituntut tetap tenang dan solutif meski berada di bawah tekanan tinggi atau saat menghadapi komplain dari masyarakat. Lalu yang kedua, kesiapsiagaan etika, etiket, dan moral. Sebagai pelayan publik, kita adalah role model. Di sini kita mempelajari detail tata krama, mulai dari cara berpakaian yang rapi, sesuai aturan, tata cara berdiri dan duduk yang sopan, hingga etika berkomunikasi. Lalu, moralitas bukan sekedar konsep saja, melainkan tindakan nyata untuk menjaga kehormatan institusi di mata publik. Lalu yang ketiga, kearifan lokal. Bela negara tidak boleh mencabut kita dari akar budaya. Kita diajarkan untuk tetap memegang teguh nilai-nilai luhur daerah masing-masing sebagai identitas bangsa. Kearifan lokal berfungsi sebagai penyaring atau filter terhadap pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir ialah kewaspadaan dini. Dengan analisis AGHT, kami dilatih untuk memiliki sense of crisis. Sebagai ASN, kita harus mampu mendeteksi potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar lingkungan kerja, demi menjaga stabilitas nasional. Materi ini tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga diuji melalui praktik nyata yang sangat berkesan. Peraturan berbaris, seperti PBB, kegiatan ini bukan sekedar gerakan fisik saja, melainkan latihan konsentrasi dan kepatuhan. Di lapangan, kami belajar bahwa satu komando menuntut keseragaman gerak, mengajarkan kami pentingnya keselarasan langkah dalam tim dan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu, keprotokolan dan tata upacara, kita diajarkan untuk baku dalam acara kenegaraan dan resmi. Hal ini mengajarkan bahwa kedisiplinan dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara adalah wujud nyata dari rasa cinta tanah air. Pelajaran terbesar yang saya bawa pulang adalah bahwa bela negara bukanlah kegiatan seremonial setahun sekali, melainkan gaya hidup sehari-hari, seperti disiplin waktu, menjaga pola hidup sehat, menjaga integritas dengan menolak gratifikasi adalah bela negara. Saya sadar bahwa tantangan bangsa di masa depan akan semakin kompleks, namun dengan fondasi kesiapsiagaan yang telah diletakkan dalam modul 3 ini, saya merasa lebih siap untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI melalui profesionalisme dan dedikasi tanpa pamrih.
Mari siapkan diri, satukan tekad untuk Indonesia yang lebih maju dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.